Prostitusi saat ini menjadi trending topik yang hangat dibicarakan oleh masyarakat, baik di media ataupun di sosial media. Prostitusi menjadi sebuah topik yang sangat hangat dibicarakan. Karena apa? Karena baru saja terjadi sebuah kejadian fenomenal, yaitu terjadi di kawasan Surabaya, khususnya yaitu di kawasan Doli, yaitu kawasan prostitusi salah satunya yang terbesar di Asia Tenggara. Nah, kalau kita ngomong soal prostitusi, saat ini mungkin kawasan di Doli, yaitu kawasan di Surabaya, mungkin sudah secara resmi ditutup oleh wali kota, yaitu Ibu Tri Risma hari ini. Namun, apakah masih memungkinkan tindakan prostitusi itu terjadi di luar, yaitu apalagi saat ini maraknya media sosial sebagai media interaksi kita, itu membuat salah satu tindakan prostitusi itu mulai merajalela dan juga bisa mengakses semua tindakan prostitusi bahkan melalui media sosial. Perkembangan teknologi komunikasi sendiri berawal dari keinginan manusia untuk mempermudah dalam berkomunikasi. Tidak hanya dari sisi penyebaran informasi, tetapi dalam berinteraksi dengan sesama manusia menjadi lebih mudah dari kemunculan handphone yang semakin canggih. Perkembangan gadget ini kemudian diikuti juga dengan perkembangan internet dan penggunaannya, di mana dulu internet digunakan untuk sarana surat menyurat ataupun sarana pencarian informasi. Walaupun begitu, saat ini internet mulai disalahgunakan terutama dalam melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji, seperti salah satunya adalah tindakan prostitusi. Prostitusi sendiri menurut Wikipedia adalah definisinya adalah penjualan jasa seksual seperti seks oral ataupun hubungan seks untuk uang. Seseorang yang menjual jasanya disebut sebagai pelacur, yang kini sering disebut juga sebagai pekerja seks komersial. Bentuk dari prostitusi ini pun awalnya berkembang mulai dari pelayanan dari individu ke individu, dan saat ini mulai melalui perkembangan yaitu melalui sistem rumah bordil, di mana rumah bordil ini dikelola oleh seorang mucikari yang menjual jasa melalui pekerja seks komersial yang dimilikinya. Namun tidak hanya berkembang di situ juga ada bentuk prostitusi melalui chat seks ataupun phone seks, yaitu melalui chatting ataupun melalui interaksi melalui dia menggunakan melalui HP ataupun telepon. Kini dengan semakin berkembangnya media sosial, cara untuk mendapatkan layanan prostitusi ataupun layanan seksual dari para pekerja seksual atau yang bisa dikatakan tunasusila menjadi semakin lebih mudah. Khususnya saat ini sering terjadi kasus yaitu penipuan ataupun pelecehan seksual melalui media sosial seperti Facebook ataupun melalui media sosial yang lainnya. Dalam KUHP pasal 296 dan 506 yang mengatur tentang adanya tindakan pelecehan ataupun tindakan seksual mengatakan bahwa barang siapa yang dengan sengaja ataupun memberikan tindakan cabul oleh orang lain dan menjadikannya sebagai pencaharian bahkan akan diberikan hukuman pidana paling maksimal 1 tahun 4 bulan dan juga denda Rp15.000. Bisa dibilang bahwa hukum pidana yang diberikan kepada tindak prostitusi ini bisa dibilang sangat minim, bahkan juga masih sangat kecil dibandingkan dengan yang lainnya. Hukum pidana yang mengatur ini hanyalah berlaku bagi pekerja seks komersial ataupun mucikari yang menyediakan jasa dan layanan menjual pekerja seks komersial. Namun, bagi pekerja seks komersial yang independen, yang bisa dibilang menawarkan dan memberikan jasa untuk pelayanan seksual ini yang secara independen dan secara bebas, belum mendapatkan pengaturan hukum yang sesuai. Bahkan bisa dibilang hukum di media sosial pun juga belum diterapkan dengan baik. Seperti contohnya adalah pekerja seks komersial independen yang memberikan jasa melalui sosial media yang mereka miliki, menampilkan bagian-bagian tubuh mereka, menawarkan jasa-jasa tubuh mereka, jasa-jasa pelayanan seksual mereka, sampai kepada melakukan transaksi melalui sosial media. Dan bisa dibilang sangat miris apabila kita bisa melihat sosial media saat ini yang notabene digunakan oleh banyak sekali pengguna, tidak hanya berusia kalangan remaja ataupun dewasa. Saat ini anak-anak pun juga menggunakan sosial media yaitu Twitter, Facebook, dan sebagainya. Nah, apabila kebebasan dalam mengakses informasi ini bisa dilihat juga oleh anak-anak, maka bisa dibilang bahwa tindakan ini bisa menjadikan contoh yang tidak baik bagi anak-anak juga. Dengan adanya kebebasan mengakses sosial media, khususnya dalam mengakses informasi tentang prostitusi ini, memberikan satu ruangan tanpa batas bagi tindakan prostitusi. Untuk itu, diperlukannya peninjauan ulang ataupun bisa dilakukan dengan cara memberikan proteksi yang tepat bagi sosial media yang ada, khususnya bagi sosial media yang memberikan ataupun menampilkan gambar-gambar
yang tidak senonoh yang bisa dilihat oleh orang lain harus diberikan peninjauan yang tepat dan juga bahkan kalau bisa diblokir.